Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen 21A akan mempresentasikan mata kuliah metode penelitian dengan materi kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Sebelumnya, next. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dehi Agustina, dengan NPM 2103. Yang kedua, Fatin Hajida, NPM 2110. Yang ketiga, Usama Alfarobi, NPM 21028. Yang keempat, Arif Khairul Rahman, NPM 21031. Dan yang terakhir, Putri Raihandita, NPM 21032. Selanjutnya, tabel of content akan dijelaskan oleh Mbak Raihandita. Subbab yang akan kami bahas antara lain yang pertama pengertian kerangka teoritis, yang kedua penyajian kerangka teoritis, yang ketiga pengertian hipotesis, dan yang terakhir jenis hipotesis. Yang pertama pengertian kerangka teoritis. Pengertian kerangka teoritis jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses. Kerangka teoritis adalah pondasi utama di mana sepenuhnya proyek penelitian itu ditujukan. Hal ini merupakan jaringan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan, dan dielaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui proses wawancara, observasi, dan survei literatur. Kemudian proses kerangka teoritis. Yang pertama, memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel. Yang kedua, mengembangkan model konseptual. Dan yang terakhir, menyatakan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antar variabel. Kemudian, faktor yang memberikan peran penting dalam kerangka teoritis. Yang pertama, variabel yang dianggap relevan dengan studi harus ditentukan dengan jelas. Kemudian, diskusi harus dapat mewujudkan bagaimana dua atau lebih variabel berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, harus ada penjelasan yang jelas mengapa memperkirakan bahwa hubungan tersebut ada. Kemudian yang keempat, jika jenis dan arah hubungan dapat diterima secara teori berdasarkan atas penelitian, maka harus ada indikasi pada diskusi apakah hubungan tadi bersifat positif atau negatif. Yang terakhir, skema diagram yang menjelaskan kerangka teoritis harus dapat diperlihatkan sehingga pembaca dapat melihat dengan mudah dan memahami bagaimana hubungan antar variabel secara teoritis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dehi. Yang kedua, yaitu mengenai penyajian kerangka teoritis. Kerangka teoritis yang baik mengidentifikasi dan menentukan variabel-variabel penting dalam situasi yang relevan dengan definisi permasalahan dan selanjutnya mendeskripsikan serta menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hubungan antara variabel bebas, variabel terikat, dan jika berkaitan variabel moderator dan variabel perantara diuraikan. Jika terdapat variabel moderator, penting untuk menjelaskan bagaimana dan hubungan spesifik apa yang dimoderasi atau dihubungkan. Next. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan beberapa poin dalam penyajian kerangka teoritis. Yang pertama, yaitu mengidentifikasikan masalah dengan benar dan kemudian variabel yang menyebabkannya. Yang kedua, mengadakan wawancara yang memiliki tujuan. Yang ketiga, melakukan tinjauan literatur secara menyeluruh. Yang keempat, mengidentifikasikan variabel yang tepat. Dan yang terakhir, mengelaborasi jaringan asosiasi antar variabel. Next. Yang ketiga, ada pengertian hipotesis. Next. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara, namun dapat diuji yang memprediksi apa yang ingin peneliti temukan dalam data empiris. Hipotesis dibuat dari teori yang menjadi dasar dari model konseptual dan seringkali berhubungan dalam sifatnya. Dari awal, hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.
dengan menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, diharapkan bahwa hubungan solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Next. Ada beberapa langkah-langkah dalam pengujian hipotesis, yaitu yang pertama, menyatakan hipotesis nol dan alternatif. Yang kedua, memilih uji statistik yang tepat berdasarkan apakah data yang dikumpulkan adalah parametrik atau non-parametrik. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikan yang diinginkan, yaitu dengan rho sama dengan 0,05 atau lebih atau juga kurang. Yang terakhir, memastikan jika hasil dari analisis komputer menunjukkan bahwa tingkat signifikan terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatin. Baik, selanjutnya ada karakteristik hipotesis. Poin pertama yaitu ada konsisten dengan penelitian sebelumnya. Hipotesis harus rasional, mengikuti penelitian yang telah ada dan mengundang penelitian berikutnya, mempunyai kontribusi terhadap teori dan praktek untuk manajemen dan ekonomi. Poin kedua yaitu penjelasan yang masuk akal. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang ada, oleh karena itu sudah seharusnya merupakan penjelasan yang masuk akal. Poin ketiga, perkiraan yang tepat dan terukur. Pernyataan perkiraan hubungan antara dua atau lebih variabel secara jelas dan tepat, serta mengidentifikasi variabel tersebut dalam terminologi operasional dan terukur. Yang terakhir, poin keempat, dapat diuji. Hipotesis yang dinyatakan dengan formulasi yang baik akan dapat diuji melalui uji hipotesis. Next. Selanjutnya ada jenis hipotesis. Selanjutnya. Di sini akan dijelaskan jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis direksional, yaitu membandingkan dua kelompok digunakan istilah seperti positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan semacamnya. Yang kedua ada hipotesis non-direksional, yaitu menyatakan hubungan atau perbedaan, tetapi tidak memberikan indikasi mengenai arah dari hubungan atau perbedaan tersebut. Yang ketiga ada hipotesis nol, dibuat untuk ditolak dengan tujuan guna mendukung hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan HX. Yang terakhir ada hipotesis alternatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan antar kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arief. Baik, hipotesis nol berkaitan dengan perbedaan kelompok yang dinyatakan dalam contoh wanita lebih termotivasi dibandingkan pria menjadi H0 dibagi mu M sama dengan mu W, atau H0 dibagi mu M dikurangi mu W sama dengan 0. Di mana H0 mewakili hipotesis 0, mu M adalah min atau rata-rata hitung tingkat motivasi pria, dan mu W adalah min tingkat motivasi wanita. Hipotesis alternatif untuk contoh di atas secara statistik akan menjadi HA dibagi mu M lebih kecil dari mu W, yang sama dengan HA dibagi mu W lebih besar daripada mu M, di mana HA menunjukkan hipotesis alternatif, serta mu M dan mu W secara berurutan adalah min tingkat motivasi pria dan min tingkat motivasi wanita. Next. Hipotesis non-direksional dari min perbedaan kelompok dalam nilai etika kerja. Pada contoh, terdapat perbedaan antara nilai etika kerja orang Amerika dan orang Asia adalah H0 dibagi mu AM sama dengan mu AS, atau H0 dibagi mu AM dikurangi mu AS sama dengan 0. Di mana H0 menunjukkan hipotesis 0, mu AM adalah min dari nilai etika orang kerja Amerika, dan mu AS adalah min nilai etika kerja orang Asia. Hipotesis alternatif untuk contoh di atas secara statistik akan menjadi mu HA dibagi mu AM tidak sama dengan mu AS, di mana HA menunjukkan hipotesis alternatif, serta mu AM dan mu AS secara berurutan adalah min nilai etika kerja orang Amerika dan Asia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Usama. Oke,
Jadi hipotesis 0 untuk hubungan antara dua variabel dalam contoh semakin berat tekanan yang dialami dalam pekerjaan, semakin rendah kepuasan kerja dari karyawan. Akan menjadi H0 dibagi tidak ada hubungan antara tekanan yang dialami dalam pekerjaan dan kepuasan kerja dari karyawan. Hal ini secara statistik akan ditunjukkan dengan H0 dibagi rho sama dengan 0, di mana rho mewakili korelasi antara tekanan dan kepuasan kerja yang dalam kasus ini adalah sama dengan 0, yaitu tidak ada korelasi. Hipotesis alternatif untuk hipotesis 0 di atas yang telah dinyatakan secara direksional, secara statistik dapat dinyatakan sebagai berikut. HA dibagi rho kurang dari 0, atau hubungan tersebut adalah negatif. Next. Untuk contoh terdapat hubungan antara usia dan kepuasan kerja yang telah dinyatakan secara non-direksional. Hipotesis 0 secara statistik dinyatakan sebagai berikut. H0 dibagi rho sama dengan 0. Sedangkan hipotesis alternatif akan dinyatakan dengan HA dibagi rho tidak sama dengan 0. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.